Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok aplikasi penggajian akan mempresentasikan hasil dari final project kami yang berisi 2 interface, yaitu admin dan pegawai. Pada bagian admin akan dijelaskan oleh Nisa dan pegawai akan dijelaskan oleh Nurusoh. Lalu yang terakhir, penjelasan mengenai source kode Ajax akan dijelaskan oleh Fiona. Baik, silakan Nisa untuk menjelaskan bagian admin. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian halaman admin. Tapi sebelum kita masuk ke halaman admin, kita akan login terlebih dahulu sebagai admin. Nah, di sini adminnya adalah Tuti, passwordnya adalah 123. Terus kita klik button login. Nah, setelah kita klik button login ini, kita akan diarahkan menuju ke dashboard admin. Di mana di dalam dashboard admin ini terdapat beberapa card. Nah, di mana di dalam card ini itu terdapat jumlah dari data yang tersimpan di database. Seperti ini. Tersimpan di database ada data jabatan, kehadiran pegawai, sama hak akses. Seperti yang tertera dalam sini, data jabatan, data admin, jabatan, dan kehadiran. Nah, di sini 5, 1, 3, 44 ini itu merupakan jumlah dari data yang sudah kita inputkan dan tersimpan di database. Nah, di bawah dari card ini, itu terdapat galeri-galeri yang berisikan info dari perusahaan ini. Berikutnya kita akan membahas fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam web kita, khususnya di dalam halaman admin. Nah, di sini terdapat di bagian sidebar. Di sini terdapat ada master data, informasi, laporan, ganti password, dan logout. Tapi di dalam master data sendiri ini kita memiliki 2 fitur, yaitu data pegawai dan data jabatan. Kita akan membahas fitur yang pertama, yaitu data pegawai. Kita akan masuk ke data pegawai. Nah, ini dia tampilan dari halaman data pegawai. Di halaman data pegawai ini, kita juga memiliki 3 fitur lagi, yaitu tambah pegawai, edit, dan delete. Nah, di sini, di data pegawai ini tadi itu berisikan dari data-data pegawai dalam perusahaan tersebut. Kita coba menginputkan pegawai. Nah, ketika klik tanda tambah tadi, menginputkan data pegawai, itu kita akan diarahkan menuju ke halaman baru, yaitu halaman form pengisian tambah data pegawai. Kita coba langsung aja isi. Nicknya kita 0006, namanya Nisa, username-nya Nisa, passwordnya kita samakan aja 123, kemudian jenis kelaminnya perempuan, jabatannya staff marketing, kemudian tanggal masuknya itu hari ini, tanggal 15, kemudian statusnya adalah pegawai tetap, kita jadikan pegawai tidak tetap saja, statusnya pegawai tidak tetap, terus fotonya kita bisa klik choose file, nanti kita akan diarahkan menuju ke galeri. Di sini kita akan pilih foto aja di sini, random, kita open seperti ini, dan kita pilih hak aksesnya adalah sebagai pegawai. Terus kemudian kita klik button simpan. Nah, setelah kita klik button simpan ini, kita akan menuju ke halaman awal dari fitur data pegawai. Nah, tapi di sini ada alert tulisannya data berhasil ditambahkan. Di mana tadi kita bisa melihat data yang sudah kita tambahkan namanya Nisa, itu berada di bagian paling bawah sendiri. Seperti ini. Kita coba edit. Kita menjalankan fitur edit. Di sini yang kita mau edit misalnya jabatan. Jabatannya kita mau jadikan staff finance, sama kita jadikan pegawai tetap. Nah, kita tidak perlu choose foto lagi, choose file lagi, karena kan fotonya udah ada. Tapi kalau kita misalnya mau ganti ya bisa pilih foto lagi. Kita simpan. Nah, kemudian setelah kita simpan, kita diarahkan lagi ke halaman awal dari data pegawai. Nah, seperti ini. Coba kita mencoba fitur delete. Nah, kita klik aja tombol sampah di situ. Nah, di sini ada alert. Yakin hapus? Oke. Nah, data kita berhasil dihapus yang ditandai dengan
alert data berhasil dihapus. Kita lihat yang paling bawah, sudah tidak ada data yang kita inputkan tadi. Kita lanjut ke fitur berikutnya, ada fitur data jabatan. Nah, ini tampilannya berisi data-data jabatan dalam perusahaan tersebut. Di sini fiturnya sama seperti yang ada di data pegawai, ada tambah data, ada edit, dan ada delete. Tapi di sini kita coba menginputkan lagi tambah jabatan, misalnya ini adalah staf gudang, gaji pokoknya 2 juta, uang tunjangan transportnya 500.000, 500 ini 5 juta 500.000, uang makannya kita kasih 200.000 aja. Seperti ini kita submit. Nah, ketika kita submit, kita juga diarahkan menuju ke halaman pertama, yaitu tampilan awal ketika kita klik fitur data jabatan. Di sini ada alert data berhasil ditambahkan, yang berarti data yang kita inputkan tadi sudah berhasil, yaitu ada di nomor 4 ini, staf gudang, gaji pokoknya 2 juta, bla bla bla. Terus actionnya di sini kita mau coba edit. Kita klik tombol edit. Nah, di sini kita bisa ganti, misal gaji pokoknya kita naikkan deh jadi 3 juta. Tunjangan transportnya kita turunkan 400, uang makannya kita naikkan 300. Terus kita klik button update. Nah, setelah kita klik button update ini, kita juga akan diarahkan lagi ke halaman awal dari data jabatan. Dengan alert data berhasil diupdate. Kita lihat staf gudang, tadi gaji pokoknya 2 juta jadi 3 juta, dan perubahan-perubahan lainnya sudah akan tertera di data yang berhasil diupdate ini. Terus kita coba fitur delete ya. Kita klik aja button icon sampah, kemudian ada alert dropdown alert turun ini tulisannya yakin hapus, kita oke. Nah, di sini ada alert lagi, data berhasil dihapus dan data yang kita inputkan tadi sudah hilang. Kemudian kita akan menuju ke fitur berikutnya. Di sini ada informasi. Di dalam informasi ini kita terdapat 3 fitur, ada absensi, potongan gaji, dan gaji. Kita akan membahas yang pertama, ada absensi. Nah, di fitur absensi ini, tampilannya seperti ini ya. Terdapat fitur data absensi pegawai. Di sini kita coba pilih bulan Mei tahun 2021. Di sini kita akan menampilkan datanya. Klik aja button tampilkan data. Nah, seperti ini akan tampil data dari database yang sudah tersimpan pada bulan 5 tahun 2021 sesuai yang kita filter tadi. Di sini datanya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita nggak nginputin bulannya nih, kita nggak nginputin tahunnya juga, tapi kita klik tampilkan data, apa yang terjadi? Jadi lihat ketika kita klik tampilkan data, nah di sini akan menampilkan data kehadiran pegawai bulan 7 tahun 2021, yaitu bulan dan tahun yang terbaru atau tahun saat ini. Nah, seperti ini. Kenapa di sini masih kosong? Karena data masih kosong. Karena data kehadirannya itu belum kita inputkan pada bulan 7 ini. Gimana cara menginputkan data absensinya? Nah, kita bisa klik di sini, ada button input kehadiran. Klik. Nah, karena kita tadi sudah memilih bulan 7 tahun 2021, jadi kita menginputkannya ya data kehadiran pada bulan 7 tahun 2021. Nah, di sini kita misal mau isi 20, kita samakan aja 20, ini kita bedakan 19, dia alpha 1, ini ya. Ini sudah kita inputkan absensinya, kita klik button simpan. Nah, ketika kita klik button simpan ini, nah otomatis kita akan menuju ke halaman awal dari data absensi. Di sini kita akan otomatis menampilkan data yang sudah kita inputkan terbaru, yaitu di bulan 7 tahun 2021. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, berikutnya kita akan menuju ke fitur potongan gaji. Pada fitur potongan gaji ini, terdapat 3 fitur lagi. Ini sama persis juga, fiturnya sama kayak yang ada di master data, bagian data pegawai sama data jabatan di atas. Sebelum-sebelumnya ada tambah data, edit, sama delete. Kita coba menggunakan fitur tambah data. Di sini jenis potongan sakit. Jumlah potongannya 10.000. Kita simpan.
Nah, data berhasil ditambahkan, ada alert lagi, dan data yang kita inputkan tadi sudah ada di bagian paling bawah. Kita mau edit, kita coba edit, jadi potongannya 20.000, kita update. Yep. Nah, setelah update ini kita juga akan diarahkan ke tampilan awal dari setting potongan gaji dengan alert data berhasil diupdate. Kemudian kita delete. Nah, ada alert lagi, yakin hapus. Oke, dan data berhasil dihapus. Dengan keluar alert, data berhasil dihapus. Berikutnya, fitur gaji. Pada fitur gaji ini, fiturnya sama kayak yang ada di absensi tadi ya. Terdapat filter dari bulan sama tahun. Kita coba aja bulan Juni tahun 2021. Kita tampilkan data. Nah, ini menampilkan data gaji pegawai pada bulan 6 tahun 2021. Seperti ini. Kemudian sama lagi halnya, seperti kalau misalnya kita nggak mau masukin, kita nggak mau milih bulan berapa, sama kita nggak inputin tahun berapa, tapi kita klik tampilkan data, itu akan otomatis mengarah ke bulan dan tahun saat ini, yaitu bulan 7 tahun 2021. Nah, untuk cetak daftar gaji ini kita juga bisa milih tahun berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Misal bulan Mei 2021, tampilkan data dulu. Nah, kemudian kita cetak daftar gaji, di mana di sini kita akan menuju ke tampilan, kita bisa save dia sebagai PDF. Seperti ini, kita mau save, kita tinggal klik aja button save. Nanti kita diarahkan untuk memilih lokasi penyimpanan, tapi di sini kita tidak mau menyimpan, jadi kita cancel aja. Nah, seperti ini. Tadi kita pilih bulan 5, benar. Tahun 2021 juga benar, sesuai. Kemudian di sini kenapa kok 15 Juli? Karena tanggal yang tertera di bawah ini itu merupakan tanggal, hari, dan bulan saat ini. Saat laporan ini dicetak, yaitu tanggal 15 Juli 2021. Kemudian kita kembali lagi ke halaman data gaji awal. Nah, fiturnya sudah selesai saya jelaskan di sini. Kemudian kita lanjut ke fitur laporan. Di fitur laporan sendiri ini nanti ada laporan gaji, laporan absensi, dan slip gaji. Kita menuju ke laporan gaji, di mana di sini tuh terdapat tampilan hanya filter laporan gaji pegawai. Kita bisa pilih di sini misalnya bulan Juli tahun 2021, kita bisa cetak laporan gaji. Nah, sama tampilannya seperti cetak-cetak yang sebelumnya. Seperti ini, bulan 7 2021 dan tanggalnya tanggal hari ini. Kita kembali lagi ke fitur laporan yang laporan absensi. Nah, di sini kita bisa pilih bulannya juga dan pilih tahun, kita kemudian cetak laporan absensi. Nah, di sini juga akan keluar PDF-nya, simpan tampilan PDF-nya, kita bisa simpan, tapi kita tidak bisa simpan. Kemudian kita lanjut ke fitur yang berikutnya, ada slip gaji. Di mana slip gaji ini tampilan awalnya juga sama, isinya filter slip gaji, tapi di sini terdapat nama pegawai, di mana kita bisa menentukan siapa slip gaji siapa yang mau kita cetak. Misalnya kita pilih bulan April tahun 2021, pegawainya Dinda. Kita cetak slip gaji. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Nah, Dinda, nick-nya, jabatan, bulan 4 tahun 2021 sesuai yang kita fitur tadi. Dan di sini terdapat hari dan bulan, tanggal dan bulan pada saat laporan ini dicetak. Kita back lagi. Fitur berikutnya adalah ganti password. Di sini ketika kita klik ganti password, kita akan menuju ke halaman form ganti password. Coba kita inputin password barunya. Tadi passwordnya 123, kita ganti 12345. Password barunya 12345 seperti ini. Terus kita klik button simpan. Ketika kita klik button simpan, di sini kita akan logout dengan sendirinya seperti ini. Nah, dimaksudkan adalah kita harus login lagi dengan password yang sudah diganti. Tadi namanya Tuti, passwordnya yang sudah diganti 12345 seperti ini. Terus kita login ulang. Nah, di sini ketika kita login, kita berhasil masuk ke dalam. Di sini kita berhasil masuk ke dalam
tampilan dashboard awal. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan fitur yang terakhir yaitu logout. Nah, di mana kita klik tombol logout ini kita akan otomatis keluar. Kita klik. Nah, di sini kita akan keluar ke halaman login. Jadi seperti itu dia tadi tampilan halaman admin. Berikutnya untuk tampilan halaman pegawai akan dijelaskan oleh teman saya Nurusoh. Silakan Nurusoh. Baik, selanjutnya kita akan login sebagai pegawai. Masukkan username, misal boy, password 123, login. Kita akan disuguhkan dengan menu dashboard. Pada saat kita login sebagai pegawai, kita ada fitur dashboard, data gaji, ganti password, dan logout. Pada menu dashboard, kita akan ditampilkan dengan pesan selamat datang, Anda login sebagai pegawai, dan ada data pegawai. Selanjutnya kita menuju ke data gaji. Data gaji berisi rekapan gaji pegawai tiap bulannya, dan di sini kita dapat mencetaknya. Berikut tampilan dari cetak data gaji pegawai. Selanjutnya, masuk ke fitur ganti password. Fitur ganti password sama dengan fitur pada login sebagai admin. Dan yang terakhir kita logout. Untuk presentasi yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai ajak yang ada di web kami. Jadi, ajak pada web kami taruh pada bagian login. Berikut adalah form loginnya. Jadi, di sini adalah form loginnya. Kita beri nama ID-nya form login. Kemudian di sini untuk username-nya ID-nya username. Untuk password-nya kita beri nama ID-nya password. Kemudian untuk tipenya button-nya kita submit. Kemudian di sini ada script ajaknya. Jadi nanti di sini ini untuk menangkap username-nya. Di sini kita dapat dari form login tadi, dari ID form. Kemudian nanti ajaknya ini untuk menangkap dan menyimpan. Setelah itu akan di sini di control welcome, di function masuk. Nanti ini ada post username sama password. Kemudian ini di pengajian modelnya seperti ini, jadi dicek dulu loginnya, kemudian ini setelah itu jika hak aksesnya nanti 1, maka akan menuju ke dashboard admin. Jika hak akses 2 akan ke dashboard pegawai dan defaultnya kita ke welcome index. Terus nanti akan ada responnya Anda berhasil login dan ada respon jika gagal maka Anda gagal. Kita cek dulu. Tuti 1 2 3 loading. Jadi seperti itu pengaplikasian ajak pada web kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.